Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta para pengikut beliau. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian harian yang pertama, fikih ibadah, kelas 3. Jadi hari ini tidak ada materi, hanya membahas soal-soal penilaian harian yang pertama, yaitu tentang fikih ibadah. Soal yang pertama, azan dikumandangkan ketika masuk waktu A. Sarapan pagi, B. Saum dan sedekah, C. Sholat fardu. Jawaban yang tepat adalah C. Sholat fardu. Soal yang kedua, orang yang mengumandangkan azan disebut A. Muazzin, B. Muzakki, C. Musafir. Jawaban yang tepat adalah A. Muazzin. Soal nomor 3, makhluk yang ketakutan ketika mendengar azan adalah A. Setan, B. Binatang, C. Orang kafir. Jawaban yang tepat adalah A. Setan. Selanjutnya, soal nomor 4, orang yang lalai memenuhi seruan azan berarti ia lalai dalam A. Adat, B. Zakat, Ustazah, B. Sholat, C. Zakat. Jawaban yang tepat adalah B. Sholat. Selanjutnya, nomor 5, azan dikumandangkan dari masjid agar setiap muslim segera pergi ke masjid untuk A. Makan, B. Puasa, C. Sholat. Jawaban yang tepat adalah C. Sholat. Soal selanjutnya, nomor 6, azan disyariatkan pada tahun pertama A. Masehi, B. Hijriah, C. Samsiah. Jawaban yang tepat adalah B. Hijriah. Selanjutnya, soal nomor 7, ketika mendengar azan disunahkan untuk titik-titik. A. Menjauhinya, B. Menjawabnya, C. Menirukannya. Jawaban yang tepat adalah B. Menjawabnya. Soal nomor 8, setiap kalimat azan harus dilantunkan secara titik-titik dari awal hingga akhir. Ingat, di sini ada penjelasan dari awal hingga akhir. Maka jangan sampai anak-anakku sekalian salah jawab ya. A. Fasih, B. Berurutan, C. Acak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berurutan. Di soal ini masih banyak anak-anakku sekalian yang menjawab A. Fasih. Padahal jawabannya benar adalah B. Berurutan. Selanjutnya, soal nomor 9, seruan agar segera berdiri untuk sholat disebut titik-titik. A. Azan, B. Iqomah, C. Syair. Jawaban yang tepat adalah B. Iqomah. Soal nomor 10 yaitu hukum azan dan iqomah adalah A. Fardu kifayah, B. Sunnah muakkad, C. Sunnah. Jawaban yang tepat adalah A. Fardu kifayah. Soal nomor 11, bagaimana sikap orang kafir ketika mendengar azan? Jawaban yang paling tepat adalah menjadikan seruan azan sebagai bahan ejekan dan permainan. Ini ada di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya, soal nomor 12, apa hikmah ada seruan azan bagi setiap muslim? Jawabannya adalah melatih setiap muslim untuk disiplin dalam mengatur waktunya, terutama waktu untuk sholat. Soal uraian yang ke-13, apa perbedaan azan dan iqomah? Jawaban yang paling tepat adalah azan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat, sedangkan iqomah dikumandangkan ketika sholat akan dimulai. Selanjutnya, soal nomor 14, mengapa Rasulullah menolak penggunaan trompet untuk menandai tibanya waktu sholat? Jawabannya adalah karena
Perbuatan itu menyerupai amalan orang kafir. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 15. Apa perbedaan kalimat azan dan iqamah? Di sini juga masih banyak yang salah dalam menjawab. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pada lafal iqamah ada kalimat qad qamatis shalat, sedangkan pada kalimat azan tidak ada. Nah, demikian pembelajaran hari ini atau pembahasan soal-soal penilaian harian 1 fikih ibadah pada hari ini. Silakan anak-anakku sekalian dicatat poin-poin yang penting atau jawaban-jawaban yang kemarin dirasa mungkin masih kurang tepat sebagai bahan belajar sebelum penilaian tengah semester. Demikian dari Ustazah. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.